Voice of Indonesia. Dengar setiap hari Rabu di siaran perbatasan tentunya ada keliling Indonesia. Kali ini saya sengaja ingin ajak Anda ke Jakarta dengan event yang tentunya berbeda dari yang lainnya. Ini akan menghadirkan beragam karya seni kontemporer. Sepertinya nggak cuma dari Indonesia tapi juga ada kolaborasi dari lainnya. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut dengan narasumber yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, kita tonton dulu video promosi Indonesian Contemporary Art and Design 2024. There's something that's been bugging me for about 5 months. I've been carrying around with me. It's been heavier and heavier every day. And, it's almost to the boiling point. I have to get it off the chest. I'm not trying to be fresh or anything because I know you're a John girl, but I just have to tell you this. You see, I have a big deal of respect for you. I'm not being for you. I'm going to let feel on you. But then, you see, I'm gonna take you back to my childhood in a way. We had a big about that. Itu tadi video promosi ICAT 2024 dan sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Kurator Indonesian Contemporary Art and Design 2024 ada Amanda Aryawan. Selamat pagi Amanda. Selamat pagi. Baik Amanda, ini ICAT sendiri udah lebih dari 10 tahun ya. Ini menghadirkan banyak karya seni dari berbagai, nggak cuma dari Indonesia tapi dari luar juga ada. Dan tahun ini kenapa memilih temanya unexpected? Apa yang mau bikin kita nggak expect dari event ini? Ya, unexpected ini memang sebetulnya sangat relevan ya dengan keadaan yang sekarang gitu, situasi politik dunia, Indonesia sendiri gitu ya. Kemudian juga kita mempunyai fokus terhadap lingkungan sebetulnya yang juga di sini kita kaitkan dengan kata unexpected itu tersendiri gitu. Jadi memang kami tim kurator itu berangkat dari topik-topik yang sekiranya sangat relevan dengan kita, kemudian kami rangkum dengan satu kata yang catchy gitu ya, yaitu unexpected. Seperti itu. Oke, memang situasi sih kalau lihat di medsos juga nggak tahu ya, ada aja gebrakannya nih ya di mana-mana ya. Betul. Dan nantinya kalau boleh tahu nih dari unexpected ini akan dihadirkan dalam bentuk seperti apa aja karya seninya? Nah, dari segi visual dan juga formatnya dan teknik yang dihadirkan itu juga kami mengusahakan supaya ada surprise element atau unexpectedness itu tersendiri gitu ya, hal-hal yang tidak terduga dari apa yang pengunjung akan lihat. Jadi ketimbang mengikuti format pameran yang biasa gitu, di mana karya hanya dipajang tapi karya juga diberikan aktivasi, misalnya ada performance di sekeliling karyanya, kemudian di waktu-waktu tertentu diadakan workshop, dan ada juga karya-karya yang bertumbuh. Maksudnya bertumbuh adalah dengan pengunjung berpartisipasi di karyanya, nah itu karyanya akan berevolusi gitu selama pamerannya berlangsung. Jadi seperti itu kira-kira. Oke, jadi misalkan saya datang ke sana, saya juga tanda kutip bisa berpartisipasi dalam karya yang bertumbuh ini ya? Iya, betul sekali. Dan ini kalau saya lihat dari Instagramnya dan juga tadi di video promosinya ini masih open submission juga. Memang targetnya ada berapa banyak seniman yang akan dilibatkan dalam event ini? Nah, open submission sendiri sebenarnya sudah berlangsung di bulan Mei 2024. Tapi kami saat untuk tahun depan gitu ya, kami tetap terbuka bagi siapa saja sebenarnya seniman, desainer maupun pelaku kreatif dari bidang-bidang lainnya untuk mengirimkan proposalnya dan akan diseleksi kembali oleh kurator dan kemudian dipamerkan karyanya di ICAT seperti itu. Dari yang kemarin yang Mei 2024 itu kami mendapat hampir 100 submission dan yang terpilih ada 22 karya yang dapat dinikmati mulai dari 10 Oktober. Oke, dari 10 Oktober ini akan ada karya dari 22 seniman. Seniman ini sebagian besar dari Indonesia atau dari negara mana?
Nah, sebetulnya lebih dari 22, total seniman kami ada 74. 74 ya, Jadi, wow. Ini pameran yang besar sekali, tapi memang kami membagi-bagi kategorinya. Jadi dari open submission sendiri ada 22, tapi juga ada seleksi oleh kurator. Dan seleksi oleh kurator itu juga dibagi menjadi beberapa kategori, contohnya special appearance, terus juga featured, collaborations, dan sebagainya gitu. Nah, di sini sebetulnya dari senimannya sendiri juga cukup beragam gitu ya. Mayoritas memang dari Indonesia, tapi kita juga memperhatikan juga Indonesianya ini dari mana gitu. Jadi bukan hanya dari Pulau Jawa, tapi juga ada teman-teman kolektif dari Flores misalnya. Kemudian ada seniman dari Sumatera Barat. Kemudian yang paling menarik sebetulnya kami punya satu zona khusus, kami sebutnya Special Appearance Region, yang ditujukan untuk seniman-seniman dari Kalimantan. Lebih tepatnya mungkin Borneo, karena ini juga mencakup seniman-seniman dari Malaysia gitu. Kemudian dari segi seniman internasionalnya itu juga ada beberapa, termasuk di in focus category kami untuk tahun ini, itu fokusnya adalah Asia Tenggara. Jadi ada yang dari Kamboja, ada yang dari Thailand gitu. Negara-negara lainnya ada juga Australia dan sebagainya. Oke, dan untuk Special Appearance Region, kenapa Borneo yang dipilih? Kira-kira kenapa? Sebalik saya ditanya ya. Sebetulnya Borneo ini menjadi tepat kami rasa untuk membicarakan mengenai Borneo ini, karena saat ini sebenarnya isu-isu yang ada di dunia ini banyak sekali dapat kita temukan jawabannya justru di Borneo ini sendiri gitu. Jadi yang mau kami angkat adalah sebetulnya perspektif masyarakat adat gitu ya, yang dimana masyarakat adat ini ketika mereka hidup bersama lingkungan gitu, mereka turut menjaga lingkungan hidupnya juga gitu ya, terlepas era globalisasi dan sebagainya. Dan kami rasa ini juga menjadi contoh yang sangat baik gitu tentang bagaimana kita bisa tetap sustain sebagai manusia di era globalisasi ini. Oke, this is very interesting ya. Dan nanti venue-nya ada di mana? Venue-nya itu di Hotel Grand Kemang di Jakarta. Oke, ini kalau di tahun lalu tuh saya sempat wawancara juga, memang jadi ini bukan cuma satu hal ya, tapi ada apakah juga akan kembali menggunakan beberapa kamar yang diubah jadi tempat experience bagi para pengunjung? Betul sekali ya. Tahun ini ada 2 kamar yang direspons oleh seniman. 2 kamar itu direspons oleh pertama John Martono, yaitu seniman asal Bandung ya, dengan karyanya paintings yang dikombinasikan dengan embroidery. Kemudian ada juga 1 kamar yang direspons oleh Jaru Paca Achawa Smith, seniman asal Bangkok. Seniman sebetulnya dia seniman sekaligus desainer tekstil gitu ya. Jadi dia merespon kamarnya dengan karya-karya tekstilnya. This is very nice ya. Dan untuk event selama 1 bulan ini, mungkin buat teman-teman di luar Jakarta yang belum pernah kenal dengan event ini, apakah event ini open for public atau butuh registrasi dulu kalau mau datang? Oke, event ini open for public ya, tapi memang kita perlu register dulu di website ICAT gitu. Tapi jangan khawatir karena eventnya terbuka untuk siapapun dan gratis juga. Terbuka untuk siapapun dan juga gratis. Jadi yang mendengarkan segmen Keliling Indonesia kali ini jangan sampai ketinggalan, karena eventnya terbuka selama 1 bulan. Jadi nggak ada alasan untuk enggak ikutan acara ini. Tapi nggak cuma ikut ataupun foto-foto, tapi juga dapetin important messages dari event ini. Oke, thank you very much. Terima kasih banyak Amanda Aryawan sudah bergabung bersama kami selaku Kurator Indonesian Contemporary Art and Design 2024. Sampai jumpa di lain waktu. Sampai jumpa, terima kasih. Baik pendengar, itu tadi wawancara keliling Indonesia tentang ICAT 2024. Untuk informasi selengkapnya bisa buka di situsnya arturaicat.com dan juga di Instagram. Jadi tinggal di search ICAT 2024. Baik pendengar, tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, dan juga tentunya di siaran perbatasan. Voice of Indonesia.